Baiklah para siswa, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kali ini membahas tentang lensa cekung. Lensa cekung rumus-rumusnya sama dengan cermin cembung. Lensa cekung rumus-rumusnya sama persis dengan cermin cembung. Ya. Lensa cekung ini digunakan untuk kacamata. Sehingga sering kalian dengar, oh, kacamatanya minus berapa, oh minus 3 atau minus 2 dan seterusnya. Minus itu berarti menggunakan lensa cekung, ya, lensa cekung. Terus ini ini adalah lensa cekung juga yang dalam bentuk lain, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini macam-macam lensa cekung. Ini lensa cekung asli, ini melengkung ke dalam. Ini permukaannya yang ditembus oleh lensa cekung, ya. Jadi macam-macam lensa cekung, ada ini cekung ganda atau namanya bikonkav. Kemudian ini plan konkav atau cekung datar. Kalau ini cekung cembung atau konkav konveks, ya. Kita lanjutkan, ini sama tadi seperti ini. Inilah macam-macam lensa cembung, ini macam-macam lensa cekung. Kita lihat pengenalan lensa cekungnya seperti apa. Macam-macam lensa. Nah, kalau ini adalah lensa cembung, cepat-cepat saja. Nah, ini lensa cekung. Nah, modelnya ini adalah cekung 2 atau namanya bikonkav, ya. Namanya konkav atau bicekung. Masih dengan cekung bikonkav. Ini datar, permukaannya datar. Lensa datar. Ini permukaan cembungnya. Datar cembung ya itu, ya. Nah, itu lensanya, lensa cekungnya. Kita lanjutkan sifat lensa cekung. Apa yang kamu lihat dengan percobaan ini? Ya, ini adalah cara mendeteksi sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Ya, adalah lensa bikonveks. Nah, ini adalah lensa bikonveks. Lensanya lensa bikonveks seperti ini. Lensa bikonveks kemudian ditaruh sini. Nah, seperti itu. Bagaimana jalannya sinar istimewa? Nah, ini adalah sinar datang sejajar. Ternyata setelah keluar dia akan dibelokkan, menyebar. Kecuali yang datang tegak lurus akan dibablaskan, tidak dibiaskan. Tapi yang datang yang membentuk sudut di permukaan ini maka akan dibiaskan atau dibelokkan. Seperti ini misalnya. Nah, ini sini. Maka yang melalui pusat lensa, ya. Yang melalui pusat lensa dia lurus. Nah, ini sinar-sinar istimewa, sinar yang datang seolah-olah menuju fokus dibelokkan sejajar sumbu utama. Ini adalah sumbu utamanya. Sinar yang lurus ini tidak dibiaskan. Ini sinar yang menuju fokus, tapi dibiaskan atau dibelokkan. Yang menuju pusat lensa tidak dibiaskan atau bablas. Yang menuju fokus dibiaskan seolah-olah datangnya dari fokus. Seperti ini. Lanjutkan. Nah, ini bagian depannya, ini sinar datang. Ini bagian belakangnya, sinar keluar dari lensa, sinar dibiaskan. Yang datangnya tegak lurus maka dia dibablaskan, diluruskan. Nah, tidak dibiaskan. Yang datangnya membentuk sudut maka akan dibiaskan keluar sehingga sinarnya menyebar atau disebut dengan divergen, ya, membuyarkan, atau lensa cekung bersifat membuyarkan atau menyebarkan sinar disebut lensa negatif atau divergen.
divergen. Nah, beberapa istilah pada lensa cekung sama kemarin cara membuatnya. Pertama bikin satu garis lurus, kemudian bikin tegak lurus membentuk sudut 90 derajat ini menggunakan penggaris. Kemudian bagian-bagiannya ini ada F-nya ya, F1, ini 2 F1, ini O pusat optik, pusat lensa, ini F2 itu titik fokus maya 22 ya, 2 F2. Cara bikinnya ini dibikin yang sama jaraknya. Kalau ini 2 cm, ini 2 cm, 2 cm, 2 cm. Jadi cara bikinnya pertama garis lurus, terus kemudian dibikin tegak lurus, ini diberi tanda negatif, terus kemudian diukur pakai penggaris ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, dan diberi tanda. Nah, seperti inilah pembuatan pelukisan lensa cekung ya. Main tanda negatif menyatakan lensa cekung atau divergen. Apa divergen? Menyebarkan sinar. Tanda main ya. Sinar istimewa seperti kemarin ada 3 sinar istimewa. Sinar yang pertama datang sejajar sumbu dibiaskan seolah-olah. Jadi kalau ada seolah-olah seperti ini berarti negatif ya, atau maya, berasal dari titik fokus F1 ya. Tadi F1-nya di sini, sinar datang dari kepala benda, sinar datang dari kepala benda sampai ke lensa, dibelokkan atau dibiaskan seolah-olah dari titik fokus 1. Nah, seolah-olah dari titik fokus, maka ini seolah-olah diberi tanda yang putus-putus, ini bacanya seolah-olah. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah dari titik fokus utamanya ya. Sinar yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus F2, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama ya. Ini F2, sinar datang seolah-olah menuju F2, dibiaskan seolah-olah menuju dibiaskan atau dibelokkan sejajar sumbu utama. Yang sama adalah sinar yang ketiga. Yang ketiga adalah titik pusat optik tanpa dibiaskan melainkan diteruskan ya. Pusatnya di mana? Di O, sehingga ini terus ya dibablaskan ya. Ini tidak dibiaskan tapi diteruskan yang melewati pusat lensa. Sinar yang ketiga, cara melukis bayangan sama ya. Terus perpanjangannya, nah ini sifat kemarin sejati. Apa sejati? Dari perpotongan sinar-sinar bias maya atau semu jika berasal dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias. Nah, ini cara melukis. Benda berada antara O dan F1, ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Di ruang 4 untuk benda, kemudian di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Benda di ruang 1 menggunakan sinar istimewa keberapa? Kalian lihat. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah dari fokus. Nah, ke sana, seolah-olah dari fokus ke sana. Yang paling gampang adalah sinar yang ketiga. Sinar yang melewati pusat lensa tidak dibiaskan tapi dibablaskan, sehingga ditarik satu garis lurus saja. Nah, apakah di bagian sinar bias ini terjadi perpotongan? Tidak pernah terjadi perpotongan. Mengapa? Karena pada sinar biasnya yang satu ke atas ke bawah, semakin kesananya semakin lebar, nggak pernah ketemu. Nah, untuk mencari perpotongannya diperpanjang ke belakang. Setelah diperpanjang, maka ini terjadi peristiwa perpotongan. Nah, perpotongannya dibikin bayangan, dibikin cari tegak lurus. Ini adalah bayangan lensa cembung yang bendanya di ruang 1 ya, 1. Sifat bayangannya adalah nyata apa maya? Maya karena hasil perpotongan perpanjangan ya. Kemudian tegak apa terbalik? Tegak.
Nah, sifatnya tegak apa terbalik? Sifatnya tegak karena ini kepalanya sama-sama di atas. Lebih besar apa lebih kecil? Dari benda gambar lihatnya udah kelihatan bahwa bayangannya lebih kecil. Jadi sifatnya maya tegak dan diperkecil. Ya, maya tegak diperkecil. Kita lanjutkan. Ya. Lukisan pembentukan bayangan. Benda berada antara F1 dan 2F1, berarti di ruang 2. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah dari fokus. Nah, sinar yang pertama. Gunakan sinar yang ketiga yang paling gampang. Iya. Nah, di sini. Apa yang terjadi? Sama dengan tadi, tidak ini ke atas, ini ke bawah, tidak terjadi perpotongan. Potongannya ada di sini. Ya. Jadi selalu berada di ruang 1. Sifatnya apa? Sama, maya, tegak dan diperkecil. Ya. Ini benda di ruang sini. Terus rumusnya sama dengan cermin cembung, berarti ini harga F-nya harus dikasih negatif. Jangan sampai lupa. Kalau ini lupa berarti salah total. Saya sudah capek ngerjain, gara-gara lupa ini menjadi salah. Ya. SO jarak benda seperti kemarin bertanda negatif. Sama perbesarannya. Kemarin sudah diajarin. Kita lanjutkan contoh soal. Ya. Suatu benda tingginya 30 cm, depan lensa cekung pada jarak 15 cm. Jari-jarinya 10. Ini soal yang kemarin dipakai ya. Kemarin sudah dijelaskan ini. Tinggal ingat F-nya harganya min, negatif. Ya. Dimasukkan rumus 1/SI. Jadi ini tanyakan 1/SI sebagian sini. Ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau ditanyakan 1/SI berarti 2 sama dengan 5 dikurangi 3. 5 dikurangi ya, 2 sama dengan 5 dikurangi 3. Atau 1/SI sama dengan 1/min F dikurangi 1/SO. Tinggal diganti. F-nya dengan 5, SO-nya dengan 15. Ini, nah kalau ini belum dicari KPK-nya kemarin. KPK-nya adalah 15. Sehingga ini min 3, min 1, punya utang 3, punya utang 1, berarti utangnya 4. Min 4/15. Ini masih 1/SI. Baru dibalik, SI per 1. Min tetap hanya angka 15-nya berubah di atas 4. Sehingga min 37,5. Jadi jarak bayangannya minus 3,75. Ya. Nah, bayangannya. Perbesarannya. Perbesarannya sama. SI per SO 15/4 dibagi 15 ya menjadi 1/4. Ya, kalau di bawah 1 berarti diperkecil. Ini 1/4 kan diperkecil ya. Jadi sudah, jadi perbesarannya M-nya adalah 0,25. 1/4 itu sama dengan 0,25. Tinggi bayangannya MHI per HO sama dengan SI per SO. Sehingga tanyakan HI adalah rumusnya M kali HO. M-nya 0,25 kali 30 ketemunya 7,5. Kalau perbesaran ini perhatikan ini perbesaran. Perbesaran menggunakan SI per SO, tanda negatifnya nggak usah dicantumkan ya. Jadi perbesaran tidak pernah negatif. Ini perjanjiannya untuk perbesaran meskipun SI-nya negatif, maka negatifnya tidak perlu dicantumkan. Jadi dianggap positif SI-nya, sehingga hasil perbesaran selalu positif, tidak pernah negatif. Ya, ini khusus untuk perbesaran ya. Sehingga HI-nya sama dengan M kali HO 0,25, perbesarannya atau 1/4 kali 37,5 ya. Sehingga tinggi bayangannya 7,5, tadinya 30 cm, bendanya 75. Mengapa? Karena diperbesar 1/4 kali ya. Jadi lebih kecil, diperkecil.
Terus lukisan menentukan bayangannya. Nah, dianalisis SI 3,75, sedangkan fokusnya 5. Fokus 5 itu di sini, jari-jarinya itu adalah 10, SO-nya 15, berarti ada di sini. Ya, ini SO-nya 15. Kemudian menggunakan SI-nya nanti 3,75. Sinar datang sekitar sumber utama, dibiaskan seolah-olah dari titik fokus sana. Sinar yang ketiga yang paling gampang dari sini ke sini. Sinar yang melalui pusat lensa ditarik set gitu. Nah, mana? Ya, seperti itu. Ini sinar-sinar biasnya tidak pernah terjadi perpotongnya sehingga bayangannya selalu maya. Mengapa maya? Karena hasil perpotongan dari sinar perpanjang. Nah, disinilah bayangannya. Jadi sekali lagi untuk lensa cekung itu sama dengan cermin cembung, bayangannya selalu maya, tegak dan diperkecil. Cermin cembung juga maya, tegak, diperkecil. Ya. Jadi untuk lensa cembung, bendanya di mana saja bayangannya selalu ada di sini, di ruang satu sini. Maya, tegak, dan diperkecil. Itu untuk lensa cekung. Ya, maya, tegak, diperkecil. Ini analisisnya kemarin. Nah, ini kamu kerjakan untuk latihan. Dilatih lagi ini untuk lensa cembung yang kemarin. Tidak apa-apa dikerjakan lagi untuk melatih. Makin banyak latihan makin bagus. Dan kemudian yang ini nanti akan ada di Google, ada di GF. Nanti kamu ngisinya di GF ini ya. Tapi kamu kerjakan dulu di buku latihan. Kemudian dikerjakan di GF. Jangan lupa dicari kekuatan lensanya juga ada berapa. Kekuatan lensanya lupa tadi mati cantumkan. Ya. Terus digambar nanti digunakan untuk mengisi GF ya. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas. Latihlah, latihlah, latihlah. Semakin berlatih, semakin pintar dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.